Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hands on II 260. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menggunakan beberapa komponen yang dasar gitu ya bagi teman-teman. Nah, tentu saja tidak semua dari komponen yang tadi saya katakan akan teman-teman dapatkan cara penggunaannya di sini. Ini hanya tips saja bagi teman-teman yang ingin mendalami kenapa sih kita harus memakainya seperti itu atau bagaimana secara enaknya untuk membuat sebuah project di II 2260. Namun tidak harus melakukannya seperti ini juga gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Baik, hal pertama yang kita lakukan adalah akan mempelajari terkait dengan bagaimana cara kerja dari breadboard. Untuk breadboard sendiri, teman-teman bisa melihat di sini ada dua jenis line. Yang pertama adalah line yang ada tanda plus minusnya, ada dua line di sini. Dan yang kedua adalah yang ada tulisan A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan 1 sampai di sini 30 contohnya untuk port yang pendek. Nah, untuk yang ada tanda plus dan minus, maka dia ini akan tersambung secara lurus ke bawah. Gini ya, kalau teman-teman lihat, yang ada garis merah ini semuanya akan tersambung. Dan juga yang untuk garis warna biru, semuanya akan tersambung. Sementara yang di bagian tengah, dari A sampai I ini dia akan tersambung secara seperti ini. Ya. Ini secara horizontal gitu. Nah, yang menarik lagi adalah ketika kita bicara tentang bagian tengah, sebelah kiri dan sebelah kanan, maka dia terpisah. Di sini terpisah, tidak ada sambungan sama sekali. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Kita akan buktikan menggunakan multimeter. Baik, kita akan coba cek terkait dengan yang plus dan minus yang ada di sini. Teman-teman bisa melihat di sini saya telah sambungkan bagian yang minus di sini yang berwarna biru dan dari pojok paling kiri dan sampai pojok paling kanan. Dan kita akan cek menggunakan multimeter di mana jika terdapat sebuah jalur maka dia akan bunyi. Seperti ini ya. Jadi ini adalah saya akan membuktikan dulu yang berwarna biru. Ya, ada bipnya. Kemudian kita akan pindah ke yang warna merah, yaitu tanda plus. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Kemudian saya akan geserkan ke sini, ke bagian tengah, di mana bagian tengah ini seharusnya adalah horizontal. Maka di sini teman-teman tidak akan mendapatkan sebuah sambungan. Namun teman-teman akan mendapatkannya jika saya pindah ke sini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada sambungan di sini. Dan kita akan buktikan bahwa bagian yang tengah ini terbagi menjadi dua, sehingga tidak ada sebuah sambungan. Ini adalah cara kerja dari breadboard itu sendiri. Ada beberapa trik yang teman-teman dapat lakukan di sini untuk mempermudah teman-teman bekerja dalam menggunakan ESP32. Jika teman-teman memiliki board pendek seperti ini, maka saya sarankan bagi teman-teman untuk mengambil satu bagian, entah teman-teman ingin menggunakan yang bagian kiri atau mengambil yang bagian kanan, kemudian menggabungkan antara dua buah board, sehingga teman-teman mendapatkan yang seperti ini. Kenapa saya sarankan seperti ini? Karena dengan cara seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan luasan yang lebih enak untuk menggunakan ESP32 teman-teman. Kita akan lihat apa yang saya maksudkan di sini. Jika teman-teman menggunakan satu buah board, ESP32 yang teman-teman masukkan akan memakan hampir seluruh tempat yang ada di dalam sini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini hanya ada di bagian sini saja yang masih ada lubangnya. Pada bagian sini semuanya sudah penuh gitu ya, tidak bisa mendapatkan pin lagi, hole pin lagi. Sementara kalau teman-teman menggunakan dua buah breadboard, teman-teman bisa menyediakan lebih banyak space untuk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini contohnya ada 3 buah space di sebelah kanan dan 2 buah space di sebelah kiri, sehingga teman-teman bisa menggunakan 2 buah sisi dari ESP32 yang teman-teman miliki, sehingga teman-teman bisa menggunakannya lebih optimal. Tapi ini hanya saran saja. Nah, jika teman-teman memang hanya memiliki satu, bisa seperti ini. Atau teman-teman tidak menggunakan sama sekali breadboard untuk ESP32-nya. Namun teman-teman bisa menggunakan female jumper teman-teman dan dimasukkan misalnya
seperti ini, dan dimasukkan ke dalam breadboard. Nah, ini teman-teman silahkan pilih bagaimana cara yang paling menyenangkan bagi teman-teman, yang mana itu tidak merepotkan bagi teman-teman. Yang pasti, jika teman-teman memiliki dua buah breadboard, ini akan sangat menguntungkan karena teman-teman bisa menggunakan sisi sebelah kanan dan sebelah kiri dari SP32. Kemudian saya akan masuk ke dalam sisi elektronika sedikit. Bagi teman-teman yang tidak pernah belajar tentang elektronika, teman-teman di sini akan mendapatkan bahwa banyak komponen yang kita harus bagi arusnya, gitu ya, atau kita harus bagi tegangannya. Nah, ini sangat tergantung dengan keperluan teman-teman. Yang pasti adalah teman-teman membutuhkan yang namanya resistor. Nah, masalahnya bagaimanakah cara kerja dari resistor itu sendiri? Nah, ini akan kita coba untuk bicarakan untuk beberapa jenis sirkuit. Sirkuit pertama adalah disebut sebagai sirkuit seri. Gunanya apa? Gunanya adalah dia membagi sebuah tegangan. Nah, cara membuat seri, yang pertama yang teman-teman dapat lakukan, misalnya teman-teman akan memasukkan pada bagian ini, gitu ya. Saya masukkan pada I. Nah, ini kakinya adalah di I2 dan I7. Kemudian saya masukkan pula resistor kedua pada H7 dan juga H12. Saya masukkan jumper pada F12 dan kita akan cek di sini adalah pada F2, gitu ya. Nah, kita cek menggunakan multimeter berapa resistansi yang muncul di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sekitar 646 resistansi yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena kita memiliki dua buah resistor yang kita buat seri, dan satunya adalah sekitar 330 dengan sedikit plus minus toleransi ya, sehingga kita dapatkan di sini 646. Nah, ini disebut sebagai seri gitu, karena kita menggabungkan dua buah resistor dan kakinya itu nyambung gitu ya, nyambung secara langsung, dan ini disebut sebagai seri. Kemudian bagaimana kalau paralel? Kalau paralel ini cara kerjanya adalah seperti berikut. Jadi kita umpamakan saja bahwa yang resistor 1 dan resistor 2 ini sama-sama pada baris 2 dan baris 7, hanya saja kita menggunakan satunya I, satunya J. Dan di sini kita akan lihat berapa resistansi yang muncul. Nah, teman-teman bisa lihat di sini resistansinya adalah 161. Ini adalah bentuk dari paralel. Paralel ini arusnya akan terbagi gitu ya. Jadi arusnya terbagi ke resistansi 1 dan resistansi kedua. Dan yang kita miliki adalah volt yang sama. Jadi voltasenya sama, arusnya terbagi. Kalau seri tadi adalah voltasenya terbagi, arusnya sama. Nah, ini adalah gambaran bagi teman-teman kenapa sih kita membutuhkan resistor di dalam pengerjaan ESP32 ini. Baik, tadi merupakan alat-alat atau komponen-komponen yang bisa saya terangkan untuk kesempatan kali ini. Tentu saja ada beberapa komponen lagi yang teman-teman tidak dapatkan di sini gitu ya, karena merupakan sudah komponen yang non-basic. Nanti untuk hal tersebut akan ada dibahas pada bab-bab yang masuk ke dalam materi yang ada. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.